Indonesia ribut-ribut masalah gaji DPR 3 juta per hari. Ini saya mau ribut-ribut masalah durian yang per buahnya itu harga 3 juta. Ini saya sudah siap jadi tumbal. Tumbal kenapa? Ini bibit dari iketut kari. Saya top working umurnya 1,5 tahun. Dan ini ada sekitar 200 pohon lebih. Ada duri hitam super tembaga. Jadi teman-teman segera subscribe. Ini sudah berbunga, nanti saya akan review buahnya bagaimana. Kalau di tempat iketut kari katanya daerahnya berbeda, cuaca ataupun kondisi tanahnya. Ini berbeda. MDPL di iketut kari 35, di sini 400. Jenis tanahnya pun berbeda. Sama iketut kari berpasir putih ya, ini warnanya kecoklatan, jadi berbeda. Nah, kalau di tempat-tempat lain kan ada super tembaga yang bijinya menumpuk, ada 3 bagian dan warnanya pucat. Tapi di tempat iketut kari itu performnya sempurna. Ini kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Makanya di subscribe ya, di Jamrud Lensa. Nanti kita akan review buahnya bagaimana. Saya menyapa suhu iketut kari yang ada di Sulteng, ada Bapak Muji yang ada di Jombang, ada Pak Jeff, ada Pak Haidir ya, teman-teman yang di Kalimantan, Gorontalo ya, di Sulawesi Tengah, Donggala, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera ya, Palembang, Jambi, wah semuanya, Aceh, Medan ya, Maluku, Ambon, Irian ya, kita tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Jadi saya sudah siap jadi tumbal. Ini sudah berbunga. Jadi kalau sampai hasilnya zong super tembaga ini seperti di tempat-tempat lain yang bijinya menumpuk dan warnanya pucat, ini pasti rugi banyak ya. Jadi ini akan jadi patokan. Ini bibit dari iketut kari, saya top working, sekali lagi umur 1,5 tahun ya, lebih ya, tapi belum sampai 2 tahun. Jadi ini sudah berbunga, nanti saya review bagaimana hasilnya ya, perform buahnya. Jadi pantengin terus update video dari Jamrud Lensa. Di sini tempat sharing dan caring ya, teman-teman bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya, unek-unek apa ya, ingin bertanya, ataupun buat senior-senior yang ingin memberikan masukan ya, menghujat saya pun nggak apa-apa, tapi kalau saya balik hujat diterima aja ya. Oke sip, kita lanjut. Saya akan berbagi bagaimana cara perawatan awal yang saya lakukan pada durian ini, seperti pruning, pembersihan tajuk, pembedahan busut, ataupun pemilihan cabang-cabang yang akan kita pelihara. Jadi kalau bibit dari iketut kari itu nanti ecek-ecek atau sama dengan yang lain, nah ini saya benar-benar jadi tumbal. Karena apa? Di sini ada 200 pohon yang sudah besar-besar begini ya. Nah, belum yang lain ditanam yang lain ya, ada 400 pohon. Nah, ini akan rugi secara materi ataupun waktu. Oke sip, lanjut saja ya. Jadi kenapa saya mengikat cabang-cabang ini ya, ini agak sedikit terlambat. Jadi saya melakukan proses ini agar cabang mendatar ya, tidak berbentuk huruf V ataupun naik ke atas begini ya, melengkung begini. Jadi semua cabang yang agak naik saya tarik ke bawah, itu akan saya biarkan sekitar 2-3 bulan sampai karakter urat cabang itu membentuk mendatar, kemudian saya lepas. Jadi dia sudah terbentuk begini. Ada beberapa senior yang menganjurkan untuk melakukan pengurutan ya, diurut, dipijat-pijat gini. Masalahnya kalau untuk 1-2 pohon nggak apa-apa, tapi kalau untuk banyak pohon kita harus memijat semua cabang ya. Kalau dalam satu pohon itu ada 15-20 cabang, itu ratusan pohon. Dibayar berapa Pak pekerjanya? Itu capek dan tidak profesional kalau menurut saya, kurang efektif lah ya kalau menurut saya. Jadi saya tarik-tarik seperti ini, saya biarkan 2-3 bulan, kita lepas ya. Bahkan ada yang cuma 1 bulan kita lepas, itu sudah membentuk mendatar. Kenapa mendatar? Kebanyakan buah durian itu berbuah pada cabang yang mendatar, atau orang bilang cabang yang mendatar itu adalah cabang betina pada durian, orang bilang ya. Karena kalau di durian kita bisa lihat ada cabang primer, cabang sekunder ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana cabang primer dan cabang sekunder. Makanya saya membuat
cara tali temali seperti ini, membuat patok-patok seperti ini. Dan ini tidak selamanya begini karena saya menggunakan dengan tali rapia ya, atau rumput Jepang yang mungkin ini akan terputus 4 atau 5 bulan ya, jadi tidak masalah. Lanjut perawatan untuk awal ya, untuk busut ataupun pembersihan tajuk ya, sekitaran pangkal pohon durian itu harus kita bersihkan ya. Kalau untuk durian yang kecil kita bisa gemburkan samping-sampingnya menggunakan cangkul, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk yang berukuran besar saya tidak sarankan menggunakan cangkul karena sudah banyak akar ya, jadi itu bisa mengenai akar. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita bisa cabut. Kalau mencabut rumput memerlukan waktu yang lama, tapi kalau sering dilakukan ya, ini dikit-dikit seperti ini ya, jadi itu tidak terasa banyak ataupun capek. Atau bisa juga menggunakan jenis herbisida berbahan aktif non selektif glifosat ataupun herbisida selektif berbahan aktif ametrin ya, itu kita bisa semprotkan tapi jangan mengenai pangkal batang ataupun daun ya. Jadi bisa dilakukan pagi hari yang tidak berangin. Itu pilihan kalian ya, karena kalau untuk lahan yang luas, kalau untuk dicangkul ataupun dicabut-cabut kayaknya itu memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau disemprot, nah itu cepat ya, bisa menggunakan sistemik ataupun kontak ya. Itu harus hati-hati, itu harus benar-benar tahu aturannya ya, karena teman-teman yang lain itu ada yang dicabut, ada yang menggunakan herbisida. Itu pilihan kalian. Kalau menurut saya, kalau misalnya ada waktu ya, ada pekerjanya, dicabut juga bagus. Tapi kalau untuk mempercepat disemprot juga nggak apa-apa ya. Biasa teman-teman juga mengatakan itu akan merusak tekstur tanah atau bagaimana, tapi saya melihat ya di tempat-tempat teman-teman juga disemprot, it's okay, nggak masalah ya. Tapi itu pilihan kalian, itu hanya saran. Kemudian lanjut kepada batang ya, saya menyikat batang atau membersihkan pangkal bawah batang ya dari lumut-lumut ya. Biasa di tempat teman-teman kalau terlalu dingin itu pasti di bawah ini adalah lumutnya banyak banget. Jadi itu bisa disikat ya, menggunakan sikat baju dengan mencampurkan misalnya fungisida ya, kita campurkan ya. Karena mau nggak mau lumut akan menutup pori-pori pohon. Jadi kita kalau kita melakukan penyemprotan, pemupukan, pasti tidak efektif ataupun mengganggu proses pemupukan atau penyemprotan. Ini sekedar saran ya, tolong diberi masukan, dicermati ini video, dilihat semua video ya. Kalau misalnya ada kekurangan, kita kan sama belajar, ini adalah tempat sharing dan caring ya. Dilihat semua video, jangan yang sudah ada di video yang sudah saya jelaskan ditanya lagi di kolom komentar. Itu biasanya teman-teman yang lihatnya cuma pertama gitu langsung ngecas aja, ngecas udah main komentar, nggak dilihat videonya semua. Jadi saya mohon ditonton secermat mungkin ya, biar nggak salah paham. Untuk cabang pertama ya, saya tidak terlalu memelihara cabang yang terlalu mendekat di pangkal pohon ya. Sebenarnya paling bagus jaraknya itu 1 meteran ya dari pangkal pohon, tapi kita menyesuaikan cabang. Biasanya ada cabang yang di atas 1 meter dari pangkal pohon, tapi biasanya ada yang sedikit ke bawah. Itu semuanya diseleksi aja ya, yang penting jangan sampai mepet di bawah, karena semakin bertumbuhnya durian cabang itu akan ke bawah dan nanti akan mempengaruhi buah dan sebagainya. Untuk pruning kita bisa ngecek ya, di 2-3 bulan kan banyak tunas-tunas baru. Setelah di pruning pertama mungkin kita tinggal ngecek aja, membersihkan tunas-tunas air ataupun tunas baru. Kemudian misalnya terdapat cabang V ataupun cabang W, huruf W, itu kita bisa tarik seperti apa yang saya lakukan seperti ini. Kemudian kita harus lakukan potong pucuk ya. Potong pucuk itu sebenarnya di umur 2 tahun kita harus lakukan, karena kalau kita tidak lakukan, kebanyakan pohon durian itu akan berbentuk seperti pohon cemara ataupun pohon natal ya. Jadi seperti ini, dia meninggi ke atas. Itu kalau misalnya meninggi ke atas nanti biasanya tidak fokus kepada cabangnya. Jadi kita harus memotongnya di atas seperti pohon beringin gitu ya, jadi melebar. Itu yang bagus, jangan biarkan pohon durian teman-teman kayak pohon natal. Jadi kita harus potong pucuk. Biasanya kalau habis potong pucuk kita terlambat pruningnya, itu akan tumbuh lagi tunas sebelah menjadi besar dan menjadi seperti garbu tala seperti ini. Nah, ada beberapa durian di sini juga terjadi seperti itu karena keterlambatan pruning. Jadi saya menempelkannya begini. Setelah ditempel, nanti menempel 2-3 bulan, sebelahnya saya potong dan saya biarkan lagi tumbuh ya, untuk yang selanjutnya menjadi batang primer. Tapi kita harus jaga terus, jangan biarkan tunas-tunas air yang tumbuh lagi menjadi besar dan mempengaruhi dari percabangan-percabangan lain. Jadi kita menempel cabang-cabang
yang tumbuh sejajar begini itu kita bisa potong juga, tapi biasanya kita lihat keadaan ataupun kondisi batang. Kalau sudah mengeluarkan cabang-cabang yang besar kayaknya sayang, jadi kita harus sambung. Tapi kalau belum mengeluarkan cabang-cabang yang besar ya kita potong aja, kita biarkan satu cabang biar tumbuh ke atas menjadi cabang primer. Kemudian selain itu juga penyemprotan atau pemupukan bisa dilakukan di 2 minggu ya, tergantung dengan kondisi pohon. Misalnya kita lihat sudah banyak belalang yang makan ataupun muncul-muncul jamur, kita bisa lakukan penyemprotan pestisida ya, fungisida, insek ya, kita bisa campur ya, kita bisa lakukan penyemprotan dan pemupukan juga kita bisa lakukan pengocoran juga. Pemupukan yang bagus bisa dilakukan 1 bulan sekali ya, tergantung, pokoknya kita lihat kondisi durian kan berbeda-beda. Kalau membutuhkan pemupukan ataupun penyemprotan ya sebaiknya kita lakukan. Makanya kontrol dalam pemeliharaan durian itu penting ya, jadi setidaknya 1 minggu 2 minggu harus kita kontrol. Durian ini kenapa, daunnya kenapa, kurang apa, bagaimana, jadi kita bisa mengontrolnya. Maka dari itu banyak teman-teman yang mengatakan durian saya 7-8 tahun kok masih kecil belum berbuah, tapi ada teman-temannya yang 3 tahun 4 tahun sudah belajar berbuah. Itu yang pastinya adalah beda perawatan dan beda yang memegang. Jadi yuk kita belajar di sini, saling sharing. Kalau misalnya saya ada kekurangan bisa dikritik, ada masukan silahkan komentar ya, menghujat juga silahkan, tapi kalau saya hujat balik ya harus diterima. Jarak penanaman durian ini 15 kali 15 ya, cukup lebar dan banyak lahan yang kosong, nggak apa-apa. Lahan yang kosong kalau tidak mengganggu perakaran durian bisa tanam cabai, bisa tanam hortikultura lainnya ya, banyak. Kenapa saya menggunakan jarak 15 kali 15? Jadi saya banyak terjun ke lapangan, saya melihat sendiri durian yang berjarak 8 kali 8 bahkan yang 5 kali 5 itu mungkin akan maksimal di umur 5-6 tahun. Tapi kalau kita sudah bicara 10-15 tahun dan percabangannya bagus melebar, itu akan mengganggu untuk pertumbuhannya, mengganggu untuk produksinya ya. Jadi cabang saling bertabrakan. Jadi kalau misalnya di umur 6-7 tahun mungkin buahnya banyak ya, belum terganggu. Tapi mungkin nanti kalau pohon dan cabangnya lebih besar, itu akan mengganggu dan produktivitas buahnya juga terganggu. Jadi pilih 5-7 tahun yang berbuah lebat, mungkin 50 atau 60 butir, atau pilih yang umur 15 tahun bahkan 20 tahun lebih yang berbuah bisa ratusan buah per pohon. Iya kan? Kita lihat montong saja yang sudah berumur 15-20 tahun itu buahnya bisa ratusan satu pohonnya, karena pohon ini untuk pohon jangka panjang, jadi kita harus memikirkan yang lebih panjang ya. Nah itu menurut saya. Jadi kalau untuk jarak itu tergantung teman-teman ya, karena di video ini saya menggunakan jarak 15 kali 15, jadi teman-teman bisa mengikuti atau bisa enggak. Nah, mungkin video saya ini menjadi referensi, menjadi bahan masukan ya, keputusan tetap kembali kepada teman-teman. Jadi terlihat cukup luas dan terlihat cukup kosong ya, tidak apa-apa di umur segini, tapi nanti kalau sudah besar di umur 10 tahun ini akan terlihat rapat dan terlihat lebih rapi. Kemudian untuk melakukan penyemprotan atau pemupukan baik fase vegetatif ataupun generatif itu dilakukan sesuai dengan anjuran ataupun dosis komposisi yang sudah tertera pada merek-merek tertentu ya. Kalau fase vegetatif ataupun fase generatif itu banyak banget kok, teman-teman bisa datang ke toko pertanian, konsultasi dengan yang punya toko, yang jelas mereka pasti mempunyai knowledge ataupun pengetahuan tentang pertanian. Jadi teman-teman bisa konsultasi di toko-toko pertanian terdekat di daerah teman-teman, karena biasanya kalau saya menyebutkan merek A ya, buat apa saya tidak dipromosikan. Baru yang kedua, biasanya merek A di tempat saya ada, di tempat teman-teman biasanya nggak ada, jadi disesuaikan saja. Saya juga menggunakan patok-patok dari bambu ya, yang melebar ya kurang lebih 10 cm. Itu saya berikan nomor setiap patok ya, berurutan 1, 2, 3 semuanya sampai 400 pohon. Buat apa? Jadi itu buat kontrol. Kalau misalnya saya nyuruh orang kerja, karena durian ini saya kontrol tiap 1-2 minggu, jadi saya kontrol. Misalnya durian 30 perlu pemupukan, durian 42 perlu penyemprotan, ataupun durian di nomor 19 perlu penggemburan tanah. Jadi mereka datang ke lahan itu tinggal mencari nomornya saja, karena kalau misalnya kita tanam tidak terlalu luas itu mungkin
bisalah ditunjuk-tunjuk durian yang sana, tapi kalau sudah terlalu agak luas kan bingung, durian yang sana yang sebelah cabangnya begini ataupun sebelah pagar itu agak ribet. Jadi saya menggunakan patok ataupun angka-angka ini untuk mempermudah pengontrolan ya setiap pohon durian yang akan kita rawat dan kita pelihara. Bisa dicontoh kalau misalnya ini berguna ataupun baik menurut teman-teman. Kalau untuk busut saya biasa-biasa aja ya, menggunduk tapi tidak yang terlalu tinggi gitu. Karena apa? Kalau yang terlalu tinggi, yang pertama itu akan menyulitkan kita ketika penyiraman. Itu sangat sulit banget ya. Jadi kalau misalnya yang tinggi-tinggi saya mikir juga buat apa sih, kalau misalnya daerah rawa ya kita buat got aja, bagaimana cara mengeringkan di sekitarnya airnya. Kalau digunduk-gunduk itu kalau menurut saya cuma dari segi visual saja terlihat gunduk bagus. Saya rasa biasa aja sih. Kalau misalnya mau mendapatkan tanah yang bagus ya, sebelum tanam digali aja, dicangkul-cangkul ya diameter itu, kemudian ditaruh apa campuran-campuran apa, tapi saya sarankan jangan pupuk kandang deh, digemburkan aja kemudian ditanam. Simpel aja sih, saya nanam simpel aja sih, cangkul-cangkul, kasih gembur, siram air ya, tanam gitu aja. Kemudian kan kita rawat, berikan pemupukan ataupun penyemprotan. Tapi kalau digunduk-gunduk yang besar tinggi-tinggi itu merepotkan penyiraman ya, apalagi kalau teman-teman siramnya masih pakai selang atau apa, itu bisa lari kemana-mana ya. Jadi busutnya biasa aja seperti ini. Bagaimana kalau kita memberikan pemupukan ataupun penyiraman itu bisa meresap di sekitarnya, nggak lari ke kiri ataupun ke kanan. Sistem pengairan ataupun penyiraman di sini, jadi kita cuma menggunakan sumur bor ataupun sumur suntik yang kita pakai selang ya, kita siram aja, kita cek kontrol. Yang bagian membutuhkan penyiraman kita tarik, memang agak ribet sih. Kita menggunakan sprinkler yang satu sistem, tinggal puter ya langsung ngocor semuanya, itu yang membutuhkan biaya yang besar juga. Tapi kalau masih bisa ditangani ya untuk tenaga ya, penyiraman satu-satu it's okay sih, nggak masalah. Kalau itu tergantung teman-teman. Tapi kalau misalnya ada anggaran atau biaya ya pakai sprinkle aja yang satu sistem, jaringan satu putar langsung sus gitu ya. Bisa menggunakan sprinkle ataupun cara Thailand ya, yang selang bisa dililit di sini, jadi semuanya ada lubang, itu lebih bagus sih, lebih merata. Itu kembali ke teman-teman. Saya akan update terus info dunia perdurianan ataupun hal-hal yang bermanfaat lainnya buat teman-teman. Jadi ditunggu aja, ini sudah berbunga. Jadi nanti kita buktikan apakah super tembaga bibit dari ketut kari itu bener-bener real ya. Jadi ini adalah tolak ukurnya ya. Jadi saya sudah siap jadi tumbal. Nanti kalau ini hasilnya jos, jadi teman-teman yang sudah memiliki bibit super tembaga dari ketut kari jelas-jelas jos. Ini tempatnya berbeda dengan ketut kari, MDPL, cuacana, jenis tanah semuanya berbeda. Makanya segera di subscribe Jamrud Lensa ya, ikutin terus perkembangannya. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat info ataupun video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.